Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 3 tema 3 halaman 50, 51, 53, 54, 55, dan yang terakhir halaman 56. Oke, kita mulai dari kunci jawaban halaman 50 dan halaman 51 di bagian ayo berdiskusi. Mari kita baca sama-sama. Kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya, kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Untuk mengerjakan proyek ini, kamu dan teman-teman harus melaksanakan musyawarah. Tentukan kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh tiap-tiap kelompok. Tuliskan hasil musyawarah di bawah ini. Nah, ini jawabannya bisa berbeda-beda tiap anak tergantung dari hasil musyawarah kelompok kalian. Di sini untuk contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini. Benda yang akan kami selidiki adalah nomor 1 meja, nomor 2 papan tulis, nomor 3 buku, nomor 4 penggaris, nomor 5 kursi. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Kamu sudah melakukan kegiatan musyawarah, tuliskan pengalamanmu di kotak yang disediakan. Tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Nah, ini jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian ya. Kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis dulu jawaban yang ada di layar kalian. Baru setelah selesai menulis, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, untuk jawabannya mari kita baca sama-sama. Nomor 1, dengan bermusyawarah dapat menyelesaikan masalah lebih mudah dan dapat diterima oleh segala pihak. Nomor 2, dengan bermusyawarah dapat menjalin kerukunan dan mempererat kerjasama. Nomor 3, dengan bermusyawarah terbiasa untuk menghormati pendapat orang lain. Nomor 4, membiasakan diri untuk saling menukar pikiran seperti ide atau gagasan untuk kepentingan bersama. Oke ya, itu silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke, kita lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Nah, untuk jawabannya adalah seperti ini. Nomor 1, membiarkan teman berpendapat sesuai pemikirannya. Nomor 2, tidak menyela atau memotong pembicaraan teman yang sedang mengajukan pendapat. Nomor 3, tetap menghargai pendapatnya walaupun berbeda. Nomor 4, jika pendapatnya yang terpilih, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada. Oke ya, itu tadi adalah jawabannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Jawabannya yaitu nomor 1, jika kita menghargai pendapat teman, maka musyawarah berjalan dengan damai tanpa ada pemaksaan pendapat. Nomor 2, hasil musyawarah dapat diterima bersama dengan senang hati. Oke, itu adalah jawabannya. Bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut lagi, sekarang kita ke pertanyaan di bawahnya. Ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Nah, untuk jawaban pada soal ini, tiap anak bisa berbeda-beda tergantung dari pengalaman kalian masing-masing. Di sini untuk contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini. Pengalaman saya saat bermusyawarah adalah dalam menentukan jadwal piket kelas. Perbedaan pendapat pun terjadi dalam menentukan anggota piket kelas. Saya menghargai pendapatnya dan keputusan untuk menentukan jadwal piket diserahkan kepada keputusan bersama. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 53 di bagian ayo mencoba. Setiap kelompok telah memilih benda, lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Oke, lanjut ke bawahnya. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah dari kayu, aluminium, atau kaca? Nah, ini ada gambar jendela. Lanjut ke bawahnya. Untuk memecahkannya, selidiki bersama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Nomor 1, tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu. Nomor 2, isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contoh seperti pada nomor. Nah, di sini jawabannya bisa kalian tulis seperti ini. Nomor 1, daun jendela terbuat dari kayu. Kelebihan dari bahan tersebut yaitu kuat. Beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Kekurangan dari bahan tersebut dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Bisa juga terbuat dari aluminium. Kelebihan dari bahan tersebut ringan, tidak dapat dimakan rayap. Kekurangan dari bahan tersebut tidak tahan benturan keras. Oke ya. Selanjutnya, meja
terbuat dari kayu. Kelebihan dari bahan tersebut yaitu kuat dan mudah dibentuk. Kekurangan dari bahan tersebut dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Bisa juga terbuat dari kaca. Kelebihan dari bahan tersebut tahan api dan tembus pandang. Kekurangan dari bahan tersebut tidak tahan benturan keras atau mudah pecah. Selanjutnya nomor 3, papan tulis terbuat dari kayu. Kelebihan dari bahan tersebut yaitu kuat, mudah dibentuk, dan lebih ringan. Kekurangan dari bahan tersebut dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Bisa juga papan tulis terbuat dari besi. Kelebihan dari bahan tersebut yaitu kuat, tidak dapat dimakan rayap. Kekurangan dari bahan tersebut yaitu lebih berat dan dapat berkarat. Selanjutnya nomor 4, kantong belanja terbuat dari kertas. Kelebihan dari bahan tersebut yaitu ringan dan bermotif cantik. Kekurangan dari bahan tersebut yaitu mudah sobek dan tidak tahan air. Bisa juga terbuat dari plastik. Kelebihan dari bahan tersebut kuat dan tidak mudah sobek. Kekurangan dari bahan tersebut tidak bermotif. Selanjutnya nomor 5, penggaris terbuat dari kayu. Kelebihan dari bahan tersebut kuat dan mudah dibentuk. Kekurangan dari bahan tersebut mudah patah. Bisa juga terbuat dari aluminium. Kelebihan dari bahan tersebut ringan, tidak mudah patah. Kekurangan dari bahan tersebut gampang bengkok. Oke, lanjut untuk nomor 6, kursi terbuat dari kayu. Kelebihan dari bahan tersebut kuat dan mudah dibentuk. Kekurangan dari bahan tersebut dapat terkena rayap, mudah terbakar. Bisa juga terbuat dari aluminium. Kelebihan dari bahan tersebut ringan, tidak dapat dimakan rayap. Kekurangannya dari bahan tersebut yaitu tidak tahan benturan keras. Oke ya, itu tadi jawabannya agak panjang, jadi silahkan kalian bisa jeda dulu video ini. Kalian tulis dulu jawabannya hingga selesai, baru setelah selesai menulis, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 54 di bagian ayo menulis. Pilihlah satu benda yang telah kamu selidiki, tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu. Hal-hal berikut harus termuat dalam tulisanmu. Nomor 1, penjelasan bentuk benda, bisa warna, ukuran, dan bentuk. Nomor 2, fungsi benda. Nomor 3, alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. Nomor 4, menyebutkan kelebihan bahan tersebut. Dan nomor 5, menyebutkan kekurangan bahan tersebut. Nah, ini jawabannya saya berikan beberapa alternatif. Silahkan kalian bisa memilih ya. Mau menjawab dengan alternatif 1 atau alternatif yang lain nanti. Untuk alternatif 1, jawabannya kalian bisa tulis seperti ini. Benda yang akan diselidiki adalah meja. Meja adalah sebuah perabotan rumah yang berbentuk segi empat dan lingkaran. Meja memiliki permukaan datar dan kaki-kaki sebagai penyangga. Meja memiliki ukuran beragam sesuai dengan kegunaannya. Ada meja yang ukurannya besar, misalnya meja makan. Namun ada juga meja yang berukuran kecil, misalnya meja belajar. Meja biasanya memiliki warna bermacam-macam, misalnya saja ada meja yang berwarna coklat, hitam, putih, dan lain-lain. Meja memiliki fungsi sesuai dengan penggunaannya. Meja sering dipakai untuk menaruh barang atau makanan. Meja umumnya dipasangkan dengan kursi atau bangku. Kayu banyak dipilih sebagai bahan pembuatan meja. Kayu bersifat keras dan kuat sehingga banyak digunakan sebagai perabot rumah tangga. Meskipun kayu merupakan bahan pembuat meja yang baik, tetapi tidak tahan terhadap api. Apabila terkena api, kayu mudah terbakar. Nah, itu kalau kalian ingin memilih alternatif 1, silahkan bisa kalian tulis jawaban ini tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk alternatif 2, jawabannya adalah seperti ini. Benda yang akan diselidiki adalah papan tulis. Papan tulis warnanya hitam. Papan tulis hitam ini papan tulis yang menggunakan kapur dan warnanya putih jika menggunakan spidol. Papan tulis berbentuk persegi panjang dan ukurannya besar, berada di depan kelas. Papan tulis berfungsi untuk menulis dan menerangkan materi yang sedang dipelajari. Alasan memilih papan tulis karena dalam kegiatan belajar di sekolah, papan tulis ini sangat penting digunakan. Kelebihan papan tulis karena pembelajaran lebih terarah dan ketika guru menjelaskan lebih mudah untuk dipahami, serta dapat terlihat oleh seluruh siswa di kelas. Kekurangan papan tulis khususnya yang menggunakan kapur tulis adalah debu mudah menempel. Oke ya, itu tadi adalah alternatif 1 dan alternatif 2. Silahkan kalian bisa memilih antara dua itu yang mana yang ingin kalian tulis sebagai jawaban. Oke ya, silahkan bisa kalian jeda dulu, kalian tulis dulu jawabannya, baru setelah selesai menulis,
Silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, sekarang kita melanjutkan ke kunci jawaban halaman 55 dan halaman 56 di bagian ayo mencoba. Meteran gulung disebut juga meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut ini. Nah, nomor 1 ini ada perintah, bantulah Siti menemukan ukurannya. Nah, di sini jawaban nomor 1 sudah saya sediakan, silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Yang A 254 cm itu sama dengan 2 meter ditambah 54 cm. Yang B 390 cm itu sama dengan 3 meter ditambah 90 cm. Yang C 365 cm itu sama dengan 3 meter ditambah 65 cm. Yang D 909 cm itu sama dengan 9 meter ditambah 9 cm. Yang E 400 cm sama dengan 4 meter ditambah 0 cm. Oke, itu tadi adalah jawaban untuk yang A. Untuk yang nomor 1, silahkan kalian bisa salin di lembar jawab kalian. Oke ya, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai kebutuhan. Nah, ini jawabannya silahkan kalian centang di bagian yang paling atas ya, yang tulisannya 2 meter 50 cm. Silahkan bisa kalian centang. Oke, di sini ada penjelasannya. 250 cm itu sama dengan 2 meter plus ditambah 50 cm. Oke, itu tadi adalah jawaban nomor 2. Silahkan bisa kalian salin. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai kebutuhan. Nah, ini silahkan kalian centang yang bagian paling bawah. Di sini tulisannya 200 cm. Silahkan bisa kalian centang. Oke, di bawahnya ini saya berikan keterangannya 2 meter sama dengan 200 cm. Oke ya. Oke, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.